alhamdulillah istri saya juga ngatasi, Mas. Oh, istrinya mau membantu ini? Bantu, Mas, semua kasih makan, kasih bersih-bersih itu semua istri saya bantu juga, Mas. Oh, tak pikir cuma mau hasilnya saja. Enggak, alhamdulillah enggak, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wayangan Channel, teman-teman. Kali ini saya berkunjung di sebuah kandang yang cukup besar dan ini masih nampak baru. Kita akan menjumpai ownernya, kita bincang-bincang apa konsep yang diterapkan di sini. Selamat pagi, Bos. Selamat pagi, Mas. Ini minta izin untuk ngobrol-ngobrol di kandang ini. Oh iya, nggak apa-apa, Mas, nggak apa-apa. Oke, nama saya Sujiman, alamat Simpang Kayat, Desa Bandaragung, Banda Sribawono, Lampung Timur. Mas Juman, ini kan dulu kandangnya belum ini baru nih. Ini menuruti hawa nafsu atau sudah ada hitung-hitungan ini? Harus dihitung dengan mateng dong, Mas. Nggak boleh secara emosi atau nafsu itu enggak. Karena dulu waktu memula saya mencoba 5 ekor indukan. Alhamdulillah ada hasilnya dan saya ini merasa senang melihara kambing. Ya, dengan di situ timbullah pikiran pengen membesarkan kandang, pengen melihara yang lebih banyak dari dulu gitu, pengen yang lebih banyak daripada dulu. Kalau sekarang di kandang ini jumlahnya berapa, Pak Jiman? Kalau ini mungkin kurang lebih tinggal 90. 90. Yang kemarin baru keluar 25 ekor. Oh, udah ada yang dikeluarkan. Wah, itu 25 ekor. Yang kemarin itu keluar 25 ekor. 90 ekor, terus dalam menyediakan pakannya itu gimana, Pak? Kalau kita orang Lampung Timur, terutama Kecamatan Banda Sribawono, soal pakan itu sebenarnya nggak jadi masalah, Mas. Karena di sini gudang pakan, terutama daun singkong, batang singkong, dan kalau mampu beli dicampuri onggok, Mas. Itu bagi saya nggak ada masalah. Lah, Pak khusus memelihara ternak ini aja, apa nggak ada kerjaan yang lain, Pak? Ya kalau ngomongin kerjaan, kalau satu ini bagi saya belum cukup, Mas. Jadi harus ada kerjaan sampingan yang terutama buat ngidupi dapur, cari buat beli beras itu bukan terlalu berharap dari yang ternak, Mas. Oh gitu. Iya. Nah yang saya bingung itu kok nggak kewalahan menyediakan pakan 90 ekor sementara masih kerja yang lain itu loh, Pak. Ya kita ada alat, Mas. Kita banyak kenal dengan orang yang nyabut singkong. Ya kadang-kadang kalau pas kita kerja luar, ya ada online juga sedikit daun singkong. Kalau enggak, di belakang itu ada bank pakan, Mas. Oh gitu. Punya bank pakan. Kalau masalah pakan, belum pernah saya merasa terganggu, mau kemana, kok nggak ada pakan, belum pernah. Belum pernah terjadi. Selalu ready, full pakan. Iya, iya. Kalau yang kandang baru ini sudah berapa lama ini? Ini baru 6 bulan namanya. 6 bulan. 6 bulan. Terus ini jantan apa betina yang di kandang ini sekarang ini, Pak? Ini yang separuh jantan, Mas. Oh, yang ada betinan juga. Oh, ada yang breedingan itu mungkin sekitar 21 indukan atau. Jadi yang sebelah ini jantan, tapi kan kayaknya ini masih kecil-kecil ini. Iya. Ini mau digemukkan, dikeluarkan nanti pas Lebaran Haji tahun depan. Apa mau dikeluarkan setelah Lebaran Haji untuk bahan pengebokan orang lain, Pak? Kalau saya kan gini, Mas, namanya kecil, kalau dibilang kecil-kecilan anggap aja saya orang bisnis lah. Kalau misalkan dulu saya belinya 1000 per ekor terus sekarang bisa lebih, ya nggak apa-apa, Mas, dikeluarkan gitu. Kalau enggak ya saya pelihara sampai kapanpun saya pelihara gitu. Jadi nggak nafsu harus ini keluar, enggak. Karena untuk dapur sudah bisa dicukupi dari hasil itu. Dari jalan yang lain gitu loh, Mas. Jadi ini nggak harus bulan sekian harus keluar, enggak. Makanya tenang aja lah ya. Ya nyantai aja lah, Mas. Rezeki udah ada yang ngatur, Mas. Gitu. Iya. Wah, kita semua tetap dikasih rezeki, cuman ukurannya yang berbeda aja, Mas. Iya. Terus kalau sekarang yang di Palongan ini pakannya terdiri apa saja ini, Pak? Kalau kebetulan sarapan paginya ini, Mas, saya kasih onggok, saya aduk sama jenjet, saya tambah vitaminnya sentrat. Oh, jadi 3 jenis ya? 3 jenis. Jenjetnya beli apa gratis, Pak? Jenjetnya gratis, Mas. Lampung Timur nggak usah beli loh, Mas. Kalau janji kita mau ada orang giling, kita datang mau berapa banyak dikasih loh, Mas. Oh gitu. Lah kalau udah ada jenjetnya, kenapa masih harus ditambah sentrat? Ibaratkan orang makan, Mas, kita sendiri. Ya mungkin kalau cuman
sayur saja mungkin rasanya kurang sedap. Perlu yang ada vitamin lebih ya kasih sentrat dikit lah. Anggap aja kita goreng-goreng ikan asin lah Mas, kalau ibaratkan kita gitu aja. Nah terus kan kalau pengalaman yang dulu Pak Jiman ini kan breeding. Iya. Sekarang merambah ke fattening juga. Ini perbedaan perawatan itu dari segi apanya kira-kira Pak? Istilahnya kalau yang breeding khusus itu kita kalau ngasih makan onggok mungkin masih bukan berani full kayak yang jantan Mas intinya. Jadi ya tetap kasih hijauannya yang lebih. Kalau yang breeding gitu, kita kan berharap anaknya biar indukannya banyak susunya, kan berharapnya ke situ Mas. Kalau yang ini kan yang penting gemuk. Kalau jantan tuh yang penting gemuk, cepat besar, itu tujuannya kan itu aja. Oh, jadi pakan beda ya breeding sama fattening ya? Perbedaannya sedikit aja, cuman kelebihannya di situ aja Mas. Kalau sama-sama dikasih onggok, terus kalau yang breeding hijauannya lebih itu aja. Lebih banyak. Lebih banyak daripada yang ini. Apa sekiranya kalau pakannya seperti ini untuk breeding ini terutama yang sedang beranak kurang bagus Pak? Ya kalau saya pribadi sih, kalau orang lain nggak tahu Mas. Kalau saya pribadi intinya karbohidratnya untuk penambahan produksi susunya mungkin kalau dari onggok saja kan kurang Mas. Oh gitu. Ya, tetap hijauan. Jadi untuk kambing yang menyusui itu sebaiknya memang diperbanyak dari jenis hijauannya. Dari jenis hijauannya. Terus dari segi perawatan kesehatan mungkin mingguan atau bulanan apa yang diberikan ke kambing Pak? Ya kita kontrol Mas, walaupun bagaimanapun kita tetap bukan hanya dari depan aja, kita harus dari belakang kandang kita lihat apa kelemahannya ini, apa keluhannya. Walaupun nggak bisa 100% menangani, tapi paling tidak kita bisa mengurangi. Oh gitu. Iya. Kalau kendala sementara ini yang jantan ini apa soal kesehatan? Gatal Mas ada. Gatal. Ada yang gatal. Gitu. Terus penanganannya seperti penanganannya apa? kita harus beli obat gatal, kita suntik. Oh suntik. Kita suntikkan sendiri. Ya disuntik sendiri. Nah biasanya kalau jantan itu kan di tempat lain minum si kambing ini selalu ready di belakang. Kalau di sini gimana Pak? Minumnya selalu saja ada juga Pak, pakai talang Mas, yang udah tuh belakang ada talang panjang itu. Oh. Dipasang talang. Di sini juga seperti itu? Iya. Oh, jadi setiap hari selalu standby untuk air minum. Untuk air minum. Enggak istilahnya pakai timba terus dikasih ke kambing satu. Enggak, ini kebetulan itu setelannya saya pasti kasih talang lah. Kasih talang, jadi di situ paling kita lihat kalau airnya habis ya kita putar aja kerannya. Hemat waktu dan tenaga juga. Iya. Kalau boleh tahu ini yang seperti ini umuran berapa toh ini Pak? Ini belum 1 tahun lah Mas. Belum 1 tahun. Belum 1 tahun. Kalau bulannya nggak ingat lah ceritanya. Belum 1 tahun. Yang penting kurang 1 tahun lah kurang ya. Kurang 1 tahun. Modalnya berapa 1 ekor Pak? Dulu waktu beli. Sebelum beberapa bulan di sini dulu loh. Waduh, nggak sama sih Mas. Oh beda-beda? Beda-beda loh. Kalau suruh global 1 tuh saya bikin apa-apa, saya nggak mau global terlalu gitu. mendetail gitu, nggak mau. Jadi nggak mau menambah pusing perhitungan gitu, nggak mau. Yang penting kalau saya pribadi ini anggap aja sama-sama kita makhluknya Gusti Allah. Ini anggap aja titipan, ya saya rawat sebagaimana baiknya, saya semampu saya rawat sebaik-baik mungkin, itu aja. Terutama saya nggak pingin ini sampai merasa kelaparan, nggak pingin Mas. Terutama makan aja. Dicukupi. Makan dicukupi ya. Terus praktek pakannya ini nanti hijauannya 1 kali aja apa 2 kali? Gak tentu Mas, kadang bisa 2 kali kan gini. Pagi saya kasih onggok campur janjet campur sentrat. Nanti siang kadang saya kontrol kalau makannya habis ya mungkin saya kasih hijauan. Hijauan dikit-dikit, terus yang positif sekitar jam 4, jam 5 itu pasti hijauan semua. Oh gitu. Pasti hijauan semua. Karena mikirnya malam biar bisa gayem kalau bahasa Jawanya itu loh. Jadi onggoknya ini yang dicampur dengan janjet dan sentrat itu cuma sekali aja malah? Sekali aja. 2 kali hijauan? 2 kali hijauan. Kalau hijauannya sekali ngasih banyak ya mungkin cuma 1 kali sore. Tapi kadang-kadang siang saya lihat kok kayaknya habis, saya kasih dikit-dikit lagi. Ya, kayak gitu. Terus ini Pak Jiman tadi kan disampaikan kalau untuk urusan dapur alhamdulillah ada hasil lain yang bisa untuk mencukupi lah keperluan di dapur. Sebagai orang yang sudah berkeluarga tentunya kan tiap hari butuh pengeluaran untuk ngurusin dapur Pak. Iya. Sementara itu sudah tercukupi, kenapa masih harus ternak kambing ini? Ada harapan apa ke depannya Pak Jiman ini?
Ya, Mas, kita sebagai orang tua, kita punya anak. Orang tua itu selalu semboyannya kalau bisa anaknya jangan susah kayak orang tuanya. Jadi pinginnya kalau anaknya mau sekolah mungkin sampai di mana orang tua tuh cuma mendukung, kalau bisa mampu ya dibiayai kemauannya anaknya, yang penting tujuannya baik untuk belajar. Terus dalam jumlah yang sangat banyak seperti ini Pak Ciman, ada nggak pemikiran kemungkinan gagal gitu? Was-was gitu ada nggak? Kita pasrahkan, Mas. Kalau kita selalu was-was pikiran gagal, kita nggak akan pernah maju. Oh gitu ya? Iya. Jadi ini barang hidup, barang bernyawa. Kita nggak bisa memberi dia hidup. Kita juga nggak itu tergantung sama pikiran kita sendiri, nggak bisa kita pasrahkan, Mas. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, kita kasih makan, semampunya kita rawat, terakhirnya kita pasrahkan ke yang Maha Kuasa. Soal hasil biar sananya yang menentukan, Mas. Soal kesehatan juga kita nggak bisa bikin dia sehat, cuman berusaha. Kalau ini rasa gatal atau ini kurus ada apa, cuman itu kita kalau bisa ngasih obat, kasih obat. Iya, iya, iya. Artinya orang itu kalau mau maju ya harus berani dengan resikonya Ya ya? harus berani spekulasi. Kalau kita orang bisnis, istilahnya orang ternak takut dengan bayang-bayang, ya mungkin nggak akan selangkah lebih maju aja, nggak akan. Gitu, ya, ya. Iya. Berarti ini yang harus dipertimbangkan lah ya. Ya, Terus mohon maaf ini Pak Ciman, pandangnya besar, jumlahnya banyak. Ini saya mau tanya, dulu dapat modalnya gimana ini ceritanya? ya Mas, kita berusaha. Kita berusaha. Ya mungkin karena kawan banyak, mungkin kawan itu nggak semua jahat dan kawan itu nggak semua baik. Ya mungkin pinjam sama kawan lah, sama saudara. Alhamdulillah ada yang percaya. Gitu. Kebetulan kandang ini kayu punya sendiri, Mas. Oh gitu. Nah, jadi nggak terlalu bebani. Kayu punya sendiri, cuma ongkosnya rekel aja. Tapi kalau ngisi kambingnya itu loh Pak, kan ini jumlahnya 90 ekor. Nah, Itu kalau rata-rata 1 juta aja, ini cuma untuk rata-rata ya, berarti Iya. 90 juta. iya. Nah, uang segitu banyak, ini apa nabung dulu? Atau adanya ya tiba-tiba pinjam sana-sini atau gimana Pak ini Pak? Ya kita ngeritisnya kan udah lama, Mas. Punya angan-angan itu udah lama. Dan datangnya kambing ini kan bukan sekali, Mas. Bukan sekali. Ya memang kalau hitung 1 juta, kalau ini kali 90 udah 90 juta. Ya mungkin saya nggak tersedia uang segitu. Karena belinya kadang dapat 2, dapat 3. Punya duit 3 juta, kadang dapat 2. Oh gitu. Oh jadi nggak langsung 90 ekor ya? Wah, nggak mampu, Mas, saya. Saya juga buruh tani gitu loh. Itu kalau langsung segitu tuh ya juragan, Mas. Ya, ya, juragan ya. gitu loh. Tapi kalau diingat-ingat untuk terkumpul 90 ekor di kandang ini butuh waktu berapa bulan? Ada 4 bulan loh, Pak. 4 bulan. Oh, jadi nggak langsung memang ya. Enggak. Belinya Mas. di pedagang apa petani nih? Gak tentu, Mas. Kadang saya nongkrong di pasar, kayak di pasar Sadar, di pasar Simpang, itu kadang punya duit dikit, berangkat ke sana, dapat 1-2 ekor, ya alhamdulillah, gitu. Intinya kan, yang jelas, saya sekarang belajar membeli jagung, Mas. Yang itu, yang ada hasilnya kadang saya buat beli. Itu. Oh, jadi bisnis jagung juga? Ya alhamdulillah lah, Mas, intinya membeli jagung hasil petani, tapi belinya saya nggak ke petani, Mas. Saya belinya ke agen langsung. Oh, gitu. Dan saya punya buangan yang positif. Yang positif. Oh, jadi minim resiko lah untuk dagang jagung ini? Kalau saya pribadi minim resiko. Bahkan kalau saya nilai tanpa resiko, Mas. Karena saya kerjasama sama kakak saya. DO-nya cuma 1 pintu, Mas. Oh, gitu. Nah, cuma 1 pintu sama kakak saya. Jadi ini istilahnya jalan sukses ini kayaknya terbuka lebar lah ya. Insya Allah, Mas, kan kita cuma berangan-angan, Mas. Ya, Kita cuma berangan-angan, bercita-cita, tapi yang menentukan tetap yang Maha Kuasa, Mas. Kalau yang kuasa berkehendak lain, ya kita nggak bisa ngelak loh, Mas. Yang penting hati-hati dalam jalankan bisnis ya, Pak ya. Iya, Wah, cuman itu aja. Keren. Ya. Terus dalam pengerjaan, karena ada pekerjaan lain ya, ini yang saya tanyakan pengerjaan di kandang. Ini sendiri apa pakai jasa orang ini? Sendiri, Mas. Dibilang sendiri gini, saya satu keluarga. Kebetulan anak saya itu udah gede, anak saya udah SMP kelas 2 yang laki-laki. Itu kalau bapaknya lagi kerja di luar, janji pakan udah tersedia, alhamdulillah bisa ngatasi. Terus kalau anak saya pagi sekolah, alhamdulillah istri saya juga
ngatasi, Mas. Oh, istrinya mau membantu ini Bantu, kandang? Mas, semua kasih makan, kasih bersih-bersih itu semua istri saya bantu juga, Mas. Oh, tak pikir cuman mau hasilnya saja. Enggak, alhamdulillah enggak, Mas. Tapi ini benar ya, bukan berbicara di konten sebagai pemanis, tapi memang istrinya. Mas. Enggak, iya. Sering kali, Mas, kadang saya itu kan kadang subuh tuh udah berangkat, pulangnya nggak bisa ditunggu gitu. Anak pagi sekolah, ya udah istri yang tanggung jawab di kandang. Oh gitu. Wah, Istri keren yang ya. tanggung jawab di kandang. Berarti kompak ini sekeluarga ya. Alhamdulillah, Mas. Ya, ya, ya. Wah, Alhamdulillah mantap ini. kompak. Kekompakan ini yang susah Iya, ditiru, Pak. uh-uh. Iya, ya. Terus saya mau perlihatkan pada teman-teman ini di bawah ini loh, Pak. Ini kok nggak ada sampahnya satu helai pun istilahnya, memang terlihat bersih sekali. Ini apa rutin pagi sore dibersihkan atau gimana nih ceritanya, Pak? Ya kita minimal 1 kali harus dibersihkan, Mas, dalam 1 hari. Oh, gitu Minimal. Karena yang penyebab bau itu kalau bagi saya bukan taiknya kambing. Kalau bagi saya yang menilai. Itu istilahnya sisa pakan yang jatuh dan membusuk. Ya, Nah, sampahnya ya. Sampahnya kalau saya pribadi menilainya ke situ. Sampahnya yang bikin bau busuk. Jadi harus rajin kalau saya gitu. Iya, iya, iya. Terus ini kalau panjang kandang berapa ini, Pak? Panjang 20 meter, Mas. 20 meter, lebarnya Lebarnya 6. 6 meter kali 6 20 meter. Iya. Kalau untuk secara keseluruhan mampu menampung berapa ekor kambing ini? Kalau yang di sini kan desainnya ini koloni nih. Koloni. Heeh. Kira-kira berapa kambing ini, Pak? Kalau semua isi penuh, koloninya penuh 150 bisa, Mas. 150. Iya. Wah. Ora kena ditiru iki, angel ditiru iki. Karena modalnya tentu sangat banyak. Tapi kalau sistem tetap ada yang bisa dipelajari oleh teman-teman, nantinya bisa diaplikasikan. Salah satunya ya kalau mau maju, jangan takut resiko. Tapi tentunya harus ada hitung-hitungan. Terutama orang ternak kambing itu soal pakan lah. Nanti ambisi banyak-banyak, pakannya nggak tercukupi, bukannya untung malah bisa buntung ya Pak ya? Iya. Wah mantap sekali. Oke Pak Jiman, terima kasih banyak atas waktunya. Saya diberi kesempatan di sini untuk buat Oke. liputan. Sama-sama, Mas. Doa terbaik Sama-sama. untuk Pak Jiman. Semoga apa yang dicita-citakan bisa terwujud. Amin. Amin, Mas. Amin. Saya mohon diri dulu Pak ya. Oke, Mas. Terima kasih. Yuk. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian tadi teman-teman perbincangan saya, ini luar biasa semangatnya Pak Jiman ini dalam menekuni ternak kambing, dan beliau dulu belajarnya dari breeding 5 ekor berkembang jadi 10, terus terakhir jadi 22 teman-teman. Tapi beliau menyampaikan sudah cinta dengan peternakan kambing, dan ini dibesarkan sedemikian rupa. Kapasitas 150 ekor, kandangnya besar banget, dan pakannya alhamdulillah tersedia. Namun Pak Jiman juga udah menyampaikan bahwasanya ternak kambing ini bukan pekerjaan satu-satunya teman-teman. Beliau juga bisnis jagung. Jadi memang beliau ini punya talenta soal bisnis, makanya dalam menekuni ternak kambing jumlah besar pun istilah spekulasinya benar-benar berani, tapi tentunya sudah ada perhitungan sendiri. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan, dan buat teman-teman saya harapkan untuk selalu bisa membantu channel ini supaya berkembang lebih baik lagi dengan cara kasih subscribe bagi yang belum, dan yang sudah tolong kasih jempol dan komentarnya saya tunggu. Terima kasih, berjumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.